Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kelompok pertama dengan judul Persatuan pada masa Revolusi Kemerdekaan dan masa Republik Indonesia Serikat. Kelompok pertama dengan anggota. Pertama, Ade Aika Lestari. Kedua, Aditya Erlangga Saputra. Ketiga, Adnan Kahvi Bara. Keempat, Ahmad Iqbal Raihan. Kelima, Arlianda Gilar Rahmadika. Keenam, Balia Aulia Media Derajat. Ketujuh, Angelina Salha. Kedelapan, Farel Rizky Aulia Pinem. Kesembilan, Faturansyah Asindra Kusuma. Dan kesepuluh, Firby Dama Federa. Perdebatan mengenai bentuk negara yang cocok untuk Indonesia masih menarik untuk didiskusikan. Sejarah mencatat, Indonesia pernah memakai dua bentuk negara, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, di mana keseluruhan negara dikuasai hanya oleh satu pemerintah pusat saja. Pemerintah pusat juga berwenang mengatur seluruh daerah. Sedangkan negara serikat federal adalah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat. Bedanya dengan negara kesatuan, pemerintah pusat hanya bertugas mengurusi hal-hal yang mempunyai sifat nasional saja, seperti politik luar negeri, fiskal, pertahanan, dan keamanan. Negara bagian diberikan kewenangan lebih untuk mengurusi masalah dalam negerinya sendiri seperti hukum, keuangan, politik, dan kebijakan publik. Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bisa dikatakan dimulai sejak masa revolusi kemerdekaan hingga tanggal 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Bangsa Indonesia pada masa ini menghadapi kolonial Belanda yang ingin kembali menguasai, ditariknya tawanan Jepang yang kalah perang, sekaligus menghadapi berbagai pemberontakan. Selama masa revolusi ini, terjadi peperangan antara negara Indonesia yang merdeka, yakni antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Pada masa revolusi kemerdekaan ini, terjadi pula pemberontakan untuk memisahkan diri dari Indonesia, yakni Komunis Indonesia atau PKI, Madiun di tahun 1945, dan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITI. Berdasarkan hasil perundingan pada konferensi meja bundar dengan Belanda, Indonesia harus berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Pada masa Republik Indonesia Serikat ini terjadi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa yang diwarnai dengan berbagai pemberontakan, seperti Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil, APRA, di Bandung, pemberontakan Adi Aziz di Makassar, dan pemberontakan Gerakan Republik Maluku Selatan RMS. Pada masa awal kemerdekaan, para pendiri bangsa sepakat memilih negara kesatuan sebagai bentuk negara Indonesia. Namun, agresi militer yang dilakukan oleh Belanda memaksa pemimpin Indonesia memilih bentuk negara serikat sesuai perjanjian konferensi meja bundar atau KBM. Setelah perjanjian KBM, Indonesia resmi berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Hal tersebut dilakukan agar Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. Republik Indonesia Serikat terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonomi. Republik Indonesia menjadi negara bagian RIS kembali ke negara kesatuan. Namun, Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama. Desakan untuk kembali ke bentuk kesatuan terdiri di negara-negara bagian RIS. Negara-negara bagian RIS satu persatu membubarkan diri dan memutuskan bergabung dengan Republik Indonesia. Pimpinan Partai Masyumi Muhammad Nasir merasa hasil konferensi meja bundar seperti langkah Belanda untuk memecah Indonesia. Maka Muhammad Nasir menyampaikan gagasan di DPRS RIS untuk kembalinya sistem pemerintahan Indonesia ke bentuk kesatuan. Gagasan Nasir dikenal sebagai Mosi Integral Nasir. Akhirnya Presiden Soekarno membubarkan RIS pada 17 Agustus 1950 dan secara resmi kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Setelah Indonesia memasuki masa reformasi, muncul kembali gagasan untuk kembali menjadi negara federal. Romo Y.B. Mangunwijaya
Dalam bukunya Menuju Republik Indonesia Serikat mengungkapkan, pada 2045 Indonesia secara mental siap menjadi negara federal. 100 tahun setelah kemerdekaan, Indonesia seharusnya sudah mendewasakan diri sebagai negara. Romo Mangun menganggap bahwa dominasi sentralistik oleh kekuasaan negara dan elit penguasa sudah tidak relevan. Sentralisasi seperti di Serbia Raya akan berpotensi melahirkan gerakan separatis ala Yugoslavia yang justru akan membahayakan negara itu sendiri. Dalam bukunya, Romo Mangun menulis suatu bangsa yang berjumlah 200-250 juta mustahil diatur efektif dengan damai oleh suatu sistem sentralistik, kecuali bila ada diktatorial bertangan besi dan dibayar dengan darah dan air mata para tumbalnya. Menurut Romo Mangun, Bhinneka Tunggal Ika merupakan definisi paling tepat dari negara federal, karena perbedaan dan keragaman yang ada di Indonesia mesti menjadi negara federal yang mampu mengakomodasi berbagai kebudayaan yang terpancar di wilayahnya. Menurut Menko Polhukam RI Profesor Mahfud MD, perubahan NKRI ke negara federal sebenarnya sah-sah saja kalau rakyat sepakat melalui wakil-wakilnya di DPR, DPD, atau MPR. Mengapa tidak? Tinggal membuat resultante saja. Bentuk negara federal sebenarnya bagus, namun Republik Indonesia Serikat tahun 1949 merupakan upaya pecah belah Belanda yang ingin tetap memiliki pengaruh di wilayah Indonesia. Dalam konteks perdebatan tersebut, Gus Dur memberi jalan tengah. Dia tidak. Bagi Gus Dur, negara kesatuan punya tujuan baik untuk menjaga keutuhan negara. Sedangkan konsep federal bagus karena lebih demokratis. Kalau saya begini saja, namanya tetap negara kesatuan, tapi isinya pakai negara federal, kata Gus Dur. Gitu aja kok repot. Usul ini Gus Dur disampaikan sebelum jadi presiden menggantikan Habibie. Jalan tengah ini kemudian diadopsi oleh pemerintah B.J. Habibie, kata Mahfud MD. Lewat UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam masa pemerintahannya, Gus Dur juga memberikan otonomi khusus kepada masyarakat Papua. Hal ini sebagai wujud kebijakan Gus Dur yang mendukung adanya desentralisasi dalam negara kesatuan. Pandangan Gus Dur berhasil meredakan total debat negara kesatuan dengan federal. Gus Dur menjadi pecetus bagaimana negara kesatuan bisa menyerap unsur-unsur federalistik. Menurut Profesor Mahfud MD, meski peraturan tentang pemerintah daerah berubah-ubah, pemerintah daerah tetap menganut negara kesatuan, tetapi isinya meniru negara federal. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah pusat hanya diberi kewenangan menangani urusan-urusan yang biasa dimiliki oleh negara federal, yaitu keuangan, hubungan luar negeri, hankam, dan peradilan. Kemudian ditambah dengan urusan agama. Meski sekarang sudah berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 6 poin itu masih bertahan.